Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-akhar wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Para pendengar setia RRI yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, tidak ingin berpanjang lebar, salah satu tantangan serius kita yang sedang kita hadapi di kota kita yang tercinta ini, yaitu Banjarmasin dan sekitarnya, yaitu masih darurat sampah. Tumpukan sampah yang berserakan, aliran sungai yang tercemar, bau tidak sedap yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Semua ini adalah bukti nyata bahwa kita belum menunaikan amanah Allah untuk menjaga bumi kita ini. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menekankan pentingnya kebersihan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis ini tentang kebersihan. Ini menjadi aspek penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebab lingkungan yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Juga lingkungan menjadi sehat. Lingkungan bersih menciptakan suasana yang sehat dan nyaman bagi semua makhluk hidup. Ketika udara bersih mengisi paru-paru dan alam terjaga dari polusi udara, manusia dapat hidup lebih sehat dan berkualitas. Oleh karena itu sangat penting sekali mengolah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri maupun keluarga. Bagaimana mengolah sampah, mempergunakan barang secara bijak dan menggunakan sumber daya alam dengan secara bertanggung jawab. Semua ini merupakan bentuk kepedulian terhadap bumi yang memelihara kita. Di sisi lain, kebersihan mencerminkan keadaan mental dan emosional seseorang. Menjaga kebersihan merupakan pola hidup bagi umat Islam, terlebih lagi kebersihan pribadi, yakni kebersihan hati dan pikiran. Jika kebersihan lingkungan berkisar pada lingkungan luas, sedangkan kebersihan hati ada pada diri sendiri. Kebersihan hati juga perlu dibersihkan seperti sifat benci, dendam, hasut, sombong maupun prasangka yang jelek. Memelihara kebersihan hati melibatkan kejujuran, empati, dan toleransi terhadap orang lain. Dengan merawat kebersihan hati, seseorang dapat membawa kebaikan dan cinta kepada lingkungannya, menciptakan harmoni yang mendalam dalam interaksi sosial. Itu juga sangat penting. Kebersihan lingkungan dan hati adalah fondasi dari kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi individu maupun komunitas. Lingkungan yang terjaga akan memberikan nutrisi bagi jiwa. Kemungkinan manusia bisa mengembangkan potensi terbaiknya untuk alam kita ini. Para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan agar hambanya untuk senantiasa menjaga kebersihan hati, jangan sampai memiliki mata hati yang buta. Na'udzubillah min dzalik. Bahwasanya Allah mengingatkan kita dalam penggalan ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Para pendengar setia yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai dari hal yang kecil, mulai pribadi yang mencintai kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan aktif mengajak keluarga serta masyarakat untuk peduli lingkungan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan
sekecil ataupun seberat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Semoga Allah memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berpartisipasi dalam hal memelihara lingkungan kita sehingga penanganan sampah yang ada di daerah kita khususnya Banjarmasin dan sekitarnya bisa tertangani oleh kita semua dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini Al-Fakir sendiri, Masya Allah, memberikan saran ataupun mudah-mudahan ide cemerlang untuk bisa daripada menangani sampah ini. Mudah-mudahan bisa bekerja sama semua pihak. Yang pertama mungkin di dunia pendidikan agar bisa membiasakan khususnya untuk siswa-siswi untuk memilah dan memilih khususnya membuang sampah dengan benar sejak dini. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan di lingkungan hidup dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Yang ketiga, melakukan gerakan Jumat bersih, lomba kebersihan kelas atau program daur ulang. Yang keempat, mengadakan pelatihan atau workshop pengelolaan sampah, misalnya composting ataupun eco-brick. Kemudian juga saran kepada dunia usaha dan industri. Yang pertama, menjalankan pengelolaan limbah sesuai standar dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengembangkan produk ramah lingkungan dan kemasan minimalis. Yang ketiga, mengadakan program CSR yang mendukung kebersihan dan pelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah dalam daur ulang sampah industri atau mendukung bank sampah. Kemudian untuk masyarakat umum dan keluarga, saran kami yaitu pertama, mulai dari rumah. Pilih sampah, kurangi penggunaan plastik, buat kompos dari sampah organik. Yang kedua, aktif dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan komunitas peduli lingkungan. Yang ketiga, menanamkan nilai cinta kebersihan kepada anak-anak dan keluarga. Yang keempat, melaporkan tempat pembuangan sampah liar dan menjaga sebagai bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Kemudian saran kepada pemerintah ataupun yang membuat kebijakan, pertama, menyusun dan menegakkan aturan yang tegas terkait pengelolaan sampah dan sanksi bagi pelanggarnya. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah terpilah, armada pengangkut, dan tempat pengelolaan sampah terpadu. Yang ketiga, mendorong penerapan program 3R, reduce, reuse, resile, di tingkat masyarakat. Yang keempat, melibatkan masyarakat lewat edukasi dan sosialisasi lingkungan termasuk kampanye peduli kebersihan. Nah, kemudian terakhir yaitu kepada tokoh agama dan ulama, ustadz, ustadzah diharapkan pertama bisa menyampaikan nilai-nilai kebersihan dan tanggung jawab lingkungan dalam khutbah, ceramah, dan pengajian ataupun acara-acara keagamaan yang lainnya. Yang kedua, mendorong gerakan masjid bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membangun kesadaran bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan ibadah. Nah, sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kota kita Banjarmasin tetap menjadi kota yang beriman, bersih, indah, dan nyaman, dan juga plus maju sejahtera sehingga kita bagaikan di surga. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.